Anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita akan memulai materi yang baru dengan judul Aku Memiliki Kemampuan. Jadi materi hari ini dengan judul Aku Memiliki Kemampuan. Tujuannya apa anak-anak? Tujuannya adalah melalui kegiatan pembelajaran, anak-anak dapat menyadari akan tugas dan kewajiban untuk mengembangkan talenta yang dimiliki, sehingga anak-anak dapat tumbuh berkembang dengan baik sebagai citra Allah. Jadi tujuannya adalah anak-anak dapat menyadari akan tugas dan kewajiban untuk mengembangkan talenta yang dimiliki, sehingga dapat tumbuh berkembang dengan baik sebagai citra Allah. Tujuannya apa anak-anak? Ya, sekarang kalau kita sudah lihat tujuan, sekarang latar belakangnya apa? Latar belakangnya adalah sebagian teman-teman seusia SMP ada yang sudah mampu mengenal dan menyadari kemampuan yang dimiliki. Tetapi lebih banyak mereka yang sampai saat ini masih mengalami kebingungan. Penting bagi kita untuk menemukan bakat dan kemampuan agar kita dapat mengarahkan cita-cita mereka sesuai dengan kemampuan. Kita juga dapat melatih untuk melihat kemampuan-kemampuan yang menonjol, kebiasaan yang paling disukai, minat yang ditekuni. Kita juga perlu berlatih mendengar pendapat teman-teman tentang kemampuan-kemampuan khusus yang kita miliki. Iman Kristiani pun juga menegaskan kepercayaan bahwa setiap manusia sejak awal diciptakannya sudah dibekali oleh Allah dengan berbagai kemampuan. Bekal itu diberikan supaya manusia dapat hidup dan berkembang menuju kesempurnaannya. Setiap orang diberi kemampuan yang berbeda satu sama lain. Ya kan? Agar apa? Agar manusia saling membantu dan bekerja sama dalam memperkembangkan diri. Nah, kemampuan yang telah dianugerahkan Allah itu perlu disadari dan dikembangkan dengan sikap yang bertanggung jawab. Gagasan inilah yang cukup jelas diungkapkan dalam perumpamaan tentang talenta. Nah, pada pembelajaran kali ini diharapkan kita siap mengarahkan dan mengembangkan hidup dan masa depan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dalam kerjasama dengan orang lain dan dengan penuh kepercayaan diri. Inilah latar belakangnya. Lah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa. Ya, kita akan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, aku bersyukur padamu karena Engkau membekali aku dengan berbagai kemampuan. Doronglah aku agar aku dengan tekun dan tanggung jawab senantiasa berusaha memperkembangkannya demi kebahagiaan diriku dan demi pelayanan kepada sesama. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, terima kasih kalian sudah memulai pelajaran hari ini dengan doa. Anak-anak yang terkasih, saatnya kita menemukan berbagai kemampuan dalam diriku. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita hening sejenak. Kita melihat diri kita.
pengalaman kita. Ya, fokuslah pada kemampuan-kemampuan yang Anda miliki masing-masing. Setelah itu, Bapak minta kalian untuk menuliskan kemampuan-kemampuan yang anak-anak miliki sebanyak-banyaknya. Jadi, anak-anak fokuslah pada kemampuan-kemampuan yang anak-anak miliki. Setelah itu, tuliskan kemampuan-kemampuan yang Anda miliki sebanyak-banyaknya. Misalkan kemampuannya apa? Bernyanyi, ya kan? Bermain alat musik, gitar, piano, dan lain sebagainya. Setelah selesai, Bapak minta kalian untuk dapat meminta orang-orang di sekitar kalian, bisa ayah, ibu, kakak, adik, pak D, bude, untuk menambahkan tentang kemampuan yang anak-anak miliki. Jadi anak-anak nanti tulis sebanyak-banyaknya, lalu minta lagi kepada bisa ayah, kakak, adik, pak D, bude, untuk menambahkan kemampuan yang adik-adik miliki. Terakhir, Bapak minta untuk mengurutkan. Kalau nggak mengurutkan, paling tidak kasih satu. Kira-kira yang paling menonjol apa? Tulis atau kasih bintang. Ya, nah, kasih bintang. Setelah itu, silakan foto hasil tulisan kalian, kirim ke WA atau Classroom Bapak. Bagaimana cara untuk mengembangkan kemampuan kita? Setelah kita tahu kemampuan yang kalian miliki, yang kedua, bagaimana cara mengembangkan kemampuan? Nah, saatnya kita melihat lebih dalam kemampuan yang sudah anak-anak temukan. Dengan apa? Dengan menjawab pertanyaan ini. Bagaimana cara mengembangkan kemampuan kalian agar makin berkembang dan bermanfaat? Yang kedua, sikap apa yang perlu dimiliki dalam usaha kalian untuk mengembangkan kemampuan? Silakan tuliskan jawabanmu anak-anak, kirim ke WA atau Classroom. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mempunyai kemampuan. Sebab pada saat Allah menciptakannya, Allah sudah membekali manusia dengan berbagai kemampuan. Walaupun kemampuan yang diberikan Allah itu berbeda satu dengan yang lain. Berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki, tugas manusia adalah bertanya, mencari, dan menemukan dalam dirinya kemampuan-kemampuan itu. Ada kemampuan yang sifatnya umum, dimiliki semua orang. Ada yang sifatnya khusus. Misalkan, semua orang dapat berlari, tetapi ada yang dapat berlari dengan sangat cepat, sehingga dapat meraih sukses lewat kemampuan larinya itu. Ada yang biasa-biasa saja. Semua orang dapat berbicara, berbahasa, tetapi ada yang beruntung dengan kemampuan bicaranya, mudah menguasai bahasa-bahasa asing. Ada yang senang
membicarakan orang lain. Ada yang bicara seperlunya. Kemampuan yang telah dianugerahkan Tuhan itu perlu dilatih dan dikembangkan agar lebih bermanfaat. Tidak dapat langsung terampil tanpa berlatih. Nah, tuh. Lah, sekarang anak-anak kita akan bermain. Ya. Siapkan pena atau pensil dan buku. Ya, jadi anak-anak siapkan pena, pensil, dan buku. Permainannya sebagai berikut. Ya, anak-anak harus menuliskan kalimat. Ya, anak-anak harus menuliskan kalimat. Kalimatnya ini. Semua orang dapat mencapai sukses bila mau bekerja keras. Jadi sederhana tulisannya. Semua orang dapat mencapai sukses bila mau bekerja keras. Itu kalimatnya. Sebanyak 3 kali di buku. Mudah kan? Mudah. Caranya. Nah, ini caranya. Yang pertama, anak-anak menulis kalimat tersebut menggunakan tangan kiri. Jadi anak-anak menulis kalimat semua orang dapat mencapai sukses bila mau bekerja keras menggunakan tangan kiri. Ya. Yang kedua, anak-anak menuliskan kalimat yang sama menggunakan tangan kanan. Jadi kalau yang pertama menggunakan tangan kiri, yang kedua adalah tangan kanan. Yang ketiga, silahkan anak-anak bebas untuk menggunakan tangan kiri atau tangan kanan dengan menulis kalimat yang sama. Keempat, bila sudah selesai, coba ungkapkan pesan apa yang anak-anak dapat petik dari permainan tadi. Foto, kirimkan ke Bapak lewat WA atau Classroom. Jadi tugasnya ada 3. Yang pertama adalah menuliskan kemampuan sebanyak-banyaknya. Kasih 1 yang menonjol, kasih bintang di foto kirim. Yang kedua adalah cara mengembangkan kemampuan. Bagaimana caranya? Ya kan? Itu kirim. Lalu yang ketiga adalah permainan ini. Ya, permainan ini kirim. Oke, jelas ya, ada 3 tugas yang anak-anak kerjakan. Anak-anak, pesannya apa? Pesannya, coba anak-anak ingat saat anak-anak belajar menulis di TK. Ada anak yang belajar sambil menangis karena sulit. Tetapi karena mencoba terus, baik di rumah maupun di sekolah, dan melakukan terus-menerus, maka hasil tulisannya dapat seperti sekarang ini. Kalian yang saat menulis kembali yang ketiga kali dengan tangan kanan, menggambarkan orang yang mudah putus asa bila mengalami kesulitan, cepat menyerah, mengambil jalan yang cepat dan mudah. Tetapi kalian yang berusaha menulis ketiga kalinya dengan menggunakan tangan kiri, menggambarkan sikap pantang menyerah, mau belajar dan berlatih sekalipun sulit. Orang ini yang akan sukses. Ya,
Itulah anak-anak yang bisa Bapak berikan materi hari ini. Cukup sekian. Kita akan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas pelajaran hari ini. Semoga kami dapat mengenal diri kami, kemampuan-kemampuan yang kami miliki, sehingga dapat kami kembangkan, sehingga akhirnya dapat berbuah, menghasilkan yang baik bagi diri kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat.